Syarat ketat menjadi selir dan rahasia keperkasaan raja-raja Jawa. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, meskipun hanya pelengkap, keberadaan selir sungguh tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem kerajaan. Mereka mungkin bukan siapa-siapa dan tidak berpengaruh apa-apa, tapi eksistensi mereka sangat dibutuhkan oleh raja, meskipun itu pun hanya untuk urusan kasur semata. Kesannya yang seolah hanya jadi sampingan membuat banyak orang menganggap selir itu murahan. Asal cantik, pasti sang raja akan menerimanya. Ternyata tidak seperti itu. Cantik memang wajib hukumnya, tapi tidak hanya itu saja yang menjadikan seorang wanita bisa diterima raja sebagai selir. Ada berbagai macam syarat dan ketentuan berat dan ketat yang harus dipenuhi untuk itu. Dalam budaya kerajaan Jawa pada zaman dulu, mereka juga menganut sistem pemilihan selir semacam ini. Para calon selir harus punya kriteria khusus serta sanggup melulusi semua syarat-syarat berat yang ada. Seorang calon selir haruslah cantik. Tidak ada ceritanya seorang selir itu adalah wanita yang biasa-biasa saja fisiknya. Mereka selalu berparas sangat-sangat cantik dan benar-benar tanpa celah sedikitpun. Kecantikan memang adalah syarat utama bagi mereka yang ingin dipersunting raja, dan ini adalah semacam hal yang tidak bisa dinego alias ditolerir. Semahir apapun seorang calon selir, kalau ia tidak begitu cantik, maka mustahil untuk dipilih. Cantik memang syarat utama, tapi bukan yang sembarang cantik. Raja hanya menghendaki selir yang memiliki kecantikan unik dan beda. Maksudnya seperti semacam kembang desa atau wanita yang paling menonjol sendiri kecantikannya di sebuah wilayah tertentu. Kalau syarat cantik ini terpenuhi, bisa dianggap si wanita itu setengah lulus dari semua syarat menjadi selir. Calon selir harus berasal dari keluarga terpandang. Meskipun selir bukanlah hal yang benar-benar penting, tapi sedikit banyak mereka turut mempengaruhi pamor sang raja. Selir yang berasal dari kaum kelas atas jelas akan membuat wibawa raja jadi terjaga. Begitu pula sebaliknya. Makanya, syarat berikut bagi seorang wanita yang ingin diangkat sebagai selir adalah harus berasal dari keluarga terpandang. Tidak harus dari keluarga bangsawan atau saudagar kaya. Raja juga tidak keberatan untuk mengambil selir dari keluarga biasa yang terpandang dan dikenal baik. Misalnya, pemangku pejabat setempat atau mungkin keluarga kecil yang dikenal masyarakat baik dan santun. Biasanya, para selir yang berasal dari keluarga rata-rata akan didukung oleh sanak familinya. Pasalnya, ini akan meningkatkan level si keluarga, terutama dalam hal ekonomi. Syarat berikutnya bagi seorang wanita untuk bisa diangkat menjadi selir adalah bisa menjaga tabiat dan sopan santun. Ketentuan satu ini bisa dibilang sangat penting. Pasalnya, meskipun cantik tidak karuan dan berasal dari keluarga terpandang, kalau tidak punya sopan santun, maka sama seperti tidak ada nilainya. Hidup di lingkungan kerajaan, aturannya jelas berbeda. Kalau pribadi si calon selir sendiri tidak santun, maka tentu akan sulit untuk menyesuaikan diri. Jika diangkat menjadi selir, tentu kelakuannya nanti akan bikin raja malu. Adalah hal yang sangat memalukan dan mencoreng wibawa kalau sampai raja dipermalukan oleh seorang selir. Tidak cukup dengan cantik, sopan, dan dari keluarga terpandang. Seorang calon selir juga harus memiliki keahlian khusus. Keahlian ini juga tidak sembarangan dan harus yang benar-benar merepresentasikan karakter wanita halus, misalnya saja membatik atau menari.
Ketika seorang gadis memiliki dua keahlian ini sekaligus, maka besar sekali kemungkinannya untuk diterima. Tapi jika hanya punya salah satu keahlian saja, maka kesempatan diterimanya pun sedikit. Meskipun begitu, ada semacam pendidikan khusus bagi para calon selir untuk bisa mematangkan kemampuan menarik atau membatik mereka. Kesan seorang selir mungkin tidak sementereng ratu, tapi ternyata mereka bukanlah wanita sembarangan. Para selir punya kualitas luar biasa di samping fisik mereka yang pasti cantik tidak karuan. Meskipun begitu, adanya sistem selir ini adalah hal yang secara tidak langsung merendahkan wanita. Bagaimana tidak, selir tidak terikat hubungan pernikahan dengan raja. Secara tidak langsung, selir pun tak lebih hanya sebagai alat pemuas saja. Pada zaman dahulu, raja-raja Jawa dikenal oleh masyarakat sebagai sosok setara dewa. Kemakmuran dan kemiskinan ditentukan oleh tangan mereka. Bahkan kejadian bencana alam kerap dikaitkan dengan sosok sang raja. Selain itu, para raja biasanya memiliki banyak selir. Bahkan seorang raja bisa memiliki selir hingga puluhan orang. Jumlah selir yang dimiliki biasanya menjadi semacam simbol bagi kekuasaan sang raja. Bisa dikatakan, selir merupakan perempuan-perempuan yang memiliki keterikatan hubungan dengan sang raja tanpa status pernikahan. Keterikatan itu yang membuat para selir harus melayani sang raja dalam segala hal, termasuk untuk urusan ranjang. Hal tersebut yang kemudian memunculkan rasa penasaran publik, bagaimana para raja bisa kuat dalam berhubungan dengan para selir yang jumlahnya banyak. Misalnya saja Susuhunan Pakubuwono X yang diketahui memiliki selir hingga 45 orang. Lalu apa rahasia di balik keperkasaan para raja-raja Jawa itu? Salah satu rahasia keperkasaan raja-raja Jawa adalah ramuan khusus. Ramuan itu diminum tiap hari oleh raja-raja Jawa untuk menggauli para selirnya yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Ramuan itu merupakan campuran 40 butir merica, 40 butir daun sirih, serta 40 butir bawang lanang. Bahan rempah tersebut kemudian dihaluskan menggunakan layah dari batu. Usai dihaluskan, bahan-bahan tersebut lalu direbus dan disaring. Selanjutnya, air hasil saringan diembunkan selama semalaman. Pagi harinya, air itu diminum. Begitulah setiap harinya. Selain memiliki ramuan khusus, para raja-raja di Jawa biasanya memiliki ilmu asmaragama yang berisi pedoman dalam bercinta. Di dalam ilmu itu terdapat pedoman gaya bercinta dan sejumlah ajaran cinta yang memiliki filosofi Jawa. Konsep ajaran pertama adalah Asmara Tantra yang mengajarkan kepada sepasang suami istri untuk memiliki perasaan yang berbeda dan getaran di hati masing-masing saat saling bersentuhan. Konsep ajaran kedua adalah Asmara Turida yang mengajarkan pasangan suami istri tidak boleh kaku dan sesekali harus mengeluarkan guyonan yang mengandung tawa. Ajaran ketiga adalah Asmara Nala yang mengajarkan tentang saling memberi dan saling menerima, disenangkan maupun menyenangkan. Selanjutnya, ajaran keempat adalah Asmara Dana yang mengajarkan agar setiap pasangan mampu menyentuh hati pasangannya. Sedangkan yang terakhir adalah Asmara Tura yang mengajarkan puji dan rayu antara satu sama lain. Selain itu, sebelum melakukan hubungan, raja-raja Jawa harus melakukan semedi dan membersihkan diri. Ritual itu dilakukan raja sebagai bentuk persiapan sebelum bercinta, baik dengan permaisuri maupun selirnya. Sama halnya dengan raja, para permaisuri dan selir juga mempersiapkan diri sebelum bercinta. Biasanya mereka mandi, dandan, atau memakai wewangian. Hal itu sesuai dengan ajaran asmaragama di mana kedua pihak harus saling menjaga kebersihan diri. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.